Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami mengenai integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Sebelum kita masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama, saya sendiri, Gabriela Glory Rewa sebagai moderator. Kedua, Heni Pandin. Ketiga, Widya Manggaribet. Keempat, Roslina Arinili. Kelima, Stefania Sitompul. Dan keenam, Gabriela Firly. Demikian nama-nama kelompok kami, dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi. Dipersilakan kepada anggota kelompok untuk membawa materi. Perkenalkan, nama saya Heni Pandin Madao. Saya akan menjelaskan mengenai konsep dan urgensi integrasi nasional. Yang pertama, pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu integrate, yang artinya menyatu padukan, menggabungkan, mempersatukan, dan penyesuaian. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi artinya pembaruan hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Nah, sedangkan kata nasional berasal dari bahasa Inggris, yaitu nation, yang artinya bangsa. Jadi, integrasi nasional adalah proses penyesuaian dan penyatuan unsur-unsur kebudayaan yang beragam hingga terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, konsep integrasi nasional. Konsep integrasi nasional terbagi secara vertikal dan secara horizontal, yaitu yang pertama, konsep integrasi nasional secara vertikal mencakup bagaimana mempersatukan rakyat dengan pemerintah yang hubungannya terintegral secara vertikal. Konsep ini juga mencakup bagaimana menyatukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kedua, konsep integrasi nasional secara horizontal mencakup bagaimana menyatukan rakyat Indonesia yang tingkat kemajemukannya cukup tinggi. Pada konsep ini, berbicara mengenai bagaimana membangun identitas kebangsaan yang sama meskipun masyarakat memiliki jati diri golongan, agama, etnis, dan lain-lain yang sangat berbeda. Lalu yang ketiga, syarat-syarat integrasi. Yang pertama, anggota masyarakat merasa bahwa mereka semua berhasil untuk saling mengisi kebutuhan-kebutuhan yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan sebagai pedoman. Yang ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dijadikan aturan yang baku dalam melangsungkan proses integrasi. Yang keempat, faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Yang pertama, adanya faktor sejarah sebagai nasib bangsa terjajah. Yang kedua, rasa cinta tanah air dari warga negara. Yang ketiga, keinginan untuk bersatu sesuai dengan peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang keempat, adanya kesepakatan dan konsensus nasional berupa lagu kebangsaan dan bendera. Yang kelima, faktor-faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, adanya ancaman dari luar seperti terorisme. Yang kedua, kondisi masyarakat yang heterogen menjadikan negara susah untuk diintegrasi. Yang ketiga, kurang meratanya pembangunan menyebabkan beberapa daerah merasa saling iri. Yang keempat, adanya faktor dalam yang bias memecah belah beberapa wilayah. Dan yang kelima, wilayah suatu negara yang terlalu luas. Yang terakhir yaitu yang keenam, contoh integrasi nasional. Yang pertama, pembangunan Taman Mini Indonesia Indah atau TMII di Jakarta oleh Pemerintah Republik Indonesia yang diresmikan pada tahun 1976. Yang kedua, sikap toleransi antar umat beragama. Yang ketiga, sikap menghargai dan merasa ikut memiliki kebudayaan daerah lain, bahkan mau mempelajari budaya daerah lain. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Widya Devi Manggaribet. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang alasan diperlukannya integrasi nasional. Nah, teman-teman, integrasi nasional penting untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia dikarenakan Indonesia merupakan negara yang masih berkembang atau dapat dikatakan negara yang masih mencari jati diri. Selain itu, integrasi nasional sangat penting untuk diwujudkan karena integrasi nasional merupakan suatu cara yang dapat menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Indonesia sangat dikenal dengan keanekaragaman suku, budaya, dan agama.
Oleh sebab itu, adanya pengaruh globalisasi yang masuk ke Indonesia membuat masyarakat Indonesia lebih memilih untuk suatu yang tren, walaupun hal tersebut membuat upaya integrasi tidak terwujud. Masyarakat Indonesia belum sadar akan pengaruh globalisasi yang ternyata tidak baik bagi bangsa Indonesia. Selain pengaruh globalisasi, masyarakat Indonesia bertindak atas wewenang sendiri maupun kelompok sehingga konflik terjadi di mana-mana, seperti pertengkaran antar suku, pembakaran tempat-tempat ibadah, dan lain sebagainya. Konflik tersebutlah yang membuat integrasi nasional susah diwujudkan. Upaya integrasi terus dilakukan agar Indonesia menjadi satu kesatuan yang mana disebutkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Adanya upaya mengintegrasikan Indonesia, perbedaan-perbedaan yang ada tetap harus diakui dan dihargai, sehingga Indonesia menjadi negara yang dapat mencapai tujuannya. Selain menghargai dan mengakui berbagai macam perbedaan di Indonesia, masyarakat Indonesia harus memiliki rasa toleransi terhadap sesama, sehingga tidak terjadi konflik yang berkepanjangan yang dapat merugikan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rosdina Arinilii. Materi 3, menggali sumber historis, sosiologi, dan politis integrasi nasional di Indonesia. Perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Suroyo 2002, sejarah menjelaskan bahwa bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum negara Indonesia merdeka. Menurut Suroyo, terdapat 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yaitu 1. Model integrasi Impremium Majapahit, 2. Model integrasi kolonial, 3. Model integrasi nasional Indonesia. Pengembangan integrasi di Indonesia. Howard Wiringins dalam Muhaimin dan Colin Max Andrews 1995 menyebut ada 5 pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Kelima pendekatan tersebut selanjutnya disebut sebagai faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara. Dalam sejarahnya, penumbuhan kesadaran berbangsa tersebut dilakukan dengan melalui beberapa tahap-tahap, yaitu sebagai berikut. 1. Masa perintis, 2. Masa penegas, 3. Masa pencobaan, 4. Masa pendobrak. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Stefania Yohana Sitompul. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Yang pertama, dinamika integrasi nasional di Indonesia. Sejak kita bernegara tahun 1945, upaya membangun integrasi terus-menerus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman waktu itu. Berikut ini adalah 5 peristiwa integrasi. Integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan yang terakhir, integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Yang kedua adalah tantangan dalam membangun integrasi. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan pada tradisional. Masalah yang berkenaan dengan dimensi vertikal lebih sering muncul ke permukaan setelah berbaur dengan dimensi horizontal.
sehingga hal ini memberikan kesan bahwa dalam kasus Indonesia, dimensi horizontal lebih menonjol pada dimensi vertikalnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan apa yang kami berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat